Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pemirsa dan pendengar Serambi FM, pembaca Serambi News.com, dan pemirsa di semua akun media sosial milik Serambi Group. Hari ini kita melanjutkan kembali podcast atau bincang-bincang bersama tim dari Dinas Perhubungan Aceh. Kali ini dengan tema modernisasi terminal tipe B Aceh. Nah, acara ini juga selain disiarkan di akun medsos Serambi Group secara langsung, juga disiarkan di akunnya media sosial miliknya di Sub Aceh. Jadi kadang-kadang kita harus sekali kita sapa Syedaralun, sekali kita sapa rakan muda. Begitu ya, Bang. Di sana di Sub kan bilang rakan muda dia ya. Baik saya ada di studio Serambi FM di batas kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian ada bapak-bapak dari Disub Aceh di kantor Disub Aceh di ruang multimedianya milik Dishub Provinsi Aceh. Kita awali dengan mungkin bisa memperkenalkan diri. Ini bersama Bapak Dr. Erizal ya. Erizal AMURP ini. Mungkin bisa dijelaskan sampai apa ini MURP ini ya. Karena jarang juga didengar. Bisa dimulai Pak Erizal memperkenalkan diri dulu dengan bapak-bapak yang ada di samping dan bagian belakang. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Jenal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Disub Aceh nih. Ya. Serambi atas kesempatan bagi kami untuk mensosialisasikan dan menyampaikan program-program kerja pemerintah khususnya di Dinas Perhubungan Aceh. Ya. Izin kami menyampaikan dan memperkenalkan diri. Saya Dr. Andes Erizal Abdullah MURP. Itu Dr. Andesnya mungkin kesannya kayak orang tua ya, Pak ya. Ya, tapi nampaknya memang muda sih. Mungkin sudah tua juga ya. Masih awet lah Pak ya. Oh ya, awet. Wajahnya ya masih awet. Kemudian MURP Pak, gelar master saya, Master of Urban and Regional Planning Pak. Kebetulan ini diberi kesempatan Pak untuk mengambil S2 saya di Curtin University of Technology di Perth Pak, di Australia. Oh, di Australia. Ini apa, master apa tadi? Master of Urban and Regional Planning Pak. Itu kalau bahasa Indonesia bingung juga saya kalau bahasa Inggris ini. Kalau di kita planologi lah mungkin Pak ya. Perencanaan wilayah dan kota Pak. Ya, karena setelah dibilang bahasa Inggris terus di kita dibilang planologi, makin bingung jadinya. Makin bingung. Ya, kami lanjutkan Pak ya. 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 Sebagai informasi juga, ini hadir bersama saya juga seluruh struktural lengkap dari UPTD Terminal. Saya selaku Kepala UPTD. Kemudian di sisi sebelah kanan saya ada Pak Mulyawan. Beliau kasih operasional terminal. Kemudian di tengah, di belakang saya persis, Pak Iqbal Basri selaku Kepala Seksi Fasilitas. Dan di sebelah kiri saya, Bapak Azhari Jas selaku Kasubag Tata Usaha di UPTD Terminal Tipe B. Demikian, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak Erizal. Kita sudah mulai. Nanti akan dimulai dengan pemaparan ya, Pak ya. Pemaparan apa yang dilakukan telah dilakukan oleh UPTD Terminal di Dishub Aceh ini tentang untuk modernisasi terminal tipe B Aceh. Nah, ini kan bisa dijelaskan nanti Bapak bagaimana saya melihat sekilas hanya ada sekitar berapa ya, 7
atau 10 terminal tipe B di Aceh ya. 9, Ter- Pak. 9. 9 ya. Terus yang bagaimana yang dengan Banda Aceh kok tidak ada masuk di dalam sini, mungkin nanti bisa dijelaskan. Untuk Syederalun yang mengikuti kegiatan ini bisa memberikan komentar dan tanggapan, juga bisa melampirkan pertanyaan di laman Facebooknya serambinews.com, karena kita juga akan memantau dari sana. Kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari Syederalun mengenai apapun yang terkait dengan terminal. Atau kalau mau ditanya hal-hal lain terkait dengan masalah perhubungan juga silakan ditanyakan, terkait dengan bus juga. Tapi di sini nanti kita akan fokus ke masalah terminal. Pak Erizal, Ya, Pak. kita mulai terus Pak ya, dengan pemaparan. Nanti kita akan jeda-jeda dengan iklan juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jenal atas Ya. pesannya sekali lagi. Mungkin sebelum memulai isi materi yang akan kami sampaikan, sedikit memberi gambaran Pak, latar belakang UPTD penyelenggaraan terminal tipe B. Dan memang sebelumnya di Dinas Perhubungan Aceh belum memiliki UPTD penyelenggaraan terminal tipe B. Ini dibentuk itu pada tahun 2018 Pak, sesuai dengan Pergub nomor 48. Nah, yang latar belakanginya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di undang-undang ini menjelaskan tentang termasuk di sektor perhubungan dalam hal pengelolaan terminal. Nah, di terminal sendiri terdapat beberapa kategori, Pak. 3 kategori. Yang pertama tipe A, kemudian tipe B, dan yang terakhir tipe C. Tipe A itu merupakan kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dan tipe A ini fokus pelayanan utamanya adalah melayani angkutan akap atau yang dikenal antar kota, antar provinsi, dan juga untuk internasional juga. Kalau di kita ini mungkin lebih jelas seperti yang ada di Batok. Nah, ini termasuk tipe A, Pak. Oh iya. Yang melayani bus-bus akap yang bergerak melayani antar provinsi, baik itu Aceh ke Sumatera Utara ataupun Aceh sepanjang Sumatera sampai dengan ke Pulau Jawa. Nah, kemudian ada tipe B. Tipe B ini adalah terminal yang fungsi utamanya untuk melayani angkutan kota dalam provinsi, atau kami singkat dengan AKDP, setelah teknis kami. Nah, di sini hanya merangkup dan mencakup pelayanan hanya sebatas provinsi Aceh. Nah, setelah diundangkan pada tahun 2014, nah ini di 2017, terminal tipe B ini sebelumnya dikelola oleh kabupaten kota. Dan pada 2017 inilah dimulai proses untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dan kewenangannya bagi kabupaten kota hanya melayani tipe C untuk pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Nah, kemudian yang menyerahkan kepada kami itu, yang di pemerintah Aceh, terdapat 9 terminal. Ya, diantaranya Pak, yang pertama adalah terminal Kabupaten Pidi. Kemudian di lintas timur, Pidi, kemudian terminal di Kabupaten Pidi Jaya, kemudian terminal Biren, dan terminal Aceh Tamiang. Nah, di pantai barat itu terminal Kabupaten Aceh Singkil, kemudian terminal Subu Salam, kemudian terminal Aceh Barat Daya, terminal Nagan Raya, dan terakhir di terminal Aceh Jaya. Ya, total 9. Dan saat ini kita sedang proses, Pak. Proses juga ini alhamdulillah. Jadi ada peningkatan status juga dari terminal tipe B yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dan insya Allah kita targetkan di akhir tahun ini sudah tuntas penyerahannya kepada pemerintah provinsi dari Kabupaten Bener Meriah. Kita harapkan seperti itu, Pak. Kemudian setelah 2018
kita dibentuk, kita melakukan pendataan terhadap kondisi fasilitas maupun operasional pelayanan yang dilakukan di terminal tipe B yang telah diserahkan kepada kita. Dan memang ini menjadi persoalan besar bagi pemerintah Aceh, khususnya di sub Aceh, karena rata-rata ini terminalnya dalam kondisi yang bisa kita kategorikan cukup dan sampai dengan buruk nih Pak. Mulai dari terminal Situ itu kondisi pelayanannya hanya sekitar 43%, kemudian Aceh Tamiang sekitar di bawah 50%, dan juga terminal Blang Pidi, Sumsel, serta Singkil. Ini sebagai gambaran nih Pak, ini mungkin hanya untuk mempermudah pemahaman Pak saya sampaikan. Sebagai kiasan, seperti layaknya warung kopi nih Pak. Ini kayaknya lebih gampang dipahami kalau di perumpamaan ya Pak. Tapi bukan membandingkan, hanya menyampaikan pemahaman. Jadi kalau dulunya ada sebuah warung kopi A, B, dan C, dulunya itu ramai. Warung kopi A itu kopinya sangat enak. Banyak yang datang dulunya. Kemudian karena pelayanannya, ya plesi pelayannya kadang-kadang suka marah-marah, kemudian dipesan kopi kadang-kadang ketukar sama teh. Terakhir lama-lama warungnya sepi. Kemudian ada warung B, Pak Jenal. Warung B ini, warung kopinya tidak begitu enak, tapi posisinya lumayan lah, strategis di kota. Kemudian akhirnya kehilangan pelanggan juga gitu. Jadi kopinya kopi murah meriah. Jadi ya khas kita lah Pak, dapat yang murah meriahnya semangat kopinya. Ujung-ujungnya banyak yang sakit perut. Terakhir akan si pelanggan. Nah yang warung kopi C itu lumayan megah, besar, tapi kadang-kadang posisinya kurang menjual gitu secara bisnis. Dan di awal-awal aja datang pengunjung ramai, kemudian akhirnya tutup juga. Nah ini gambaran seperti inilah yang ingin kami sampaikan terhadap terminal-terminal tipe B yang ada sekarang. Dengan segala keterbatasan, dulunya ramai dikunjungi, bangunannya dulunya juga bagus. Namun pada akhirnya kondisinya ya memprihatinkan. Mulai ditinggal pelanggan, dan di sini juga ya ditinggal oleh angkutan nih Pak. Nah, kondisi warung kopi A, B, C ini bisa kita analogikan dengan terminal A, B, C, dan sampai dengan 9 terminal di kita. Masing-masing punya persoalan dan hambatan yang khas di masing-masing. Khasnya masing-masing. Betul Pak. Dari sinilah kita ingin merangkum dalam sistem yang modernisasi terhadap terminal yang keseluruhan tipe B Aceh.